Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang mengetahui segala isi hati kita benar-benar menolong kita bisa menjaga hati ini sebaik-baiknya. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi kita belajar, buahnya adalah qalbun salim. Kita juga berusaha mengamalkan, dan buah dari mengamalkan itu adalah qalbun salim, hati yang bersih. Dipasang semua maskernya adik-adik ya, supaya bisa saling menjaga satu sama lain. Bisa bantu diingatkan temannya pakai masker ya. Begitulah. Menyempurnakan ikhtiar. Tengil yang coba kita bersihkan penyakit hatinya. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya nora, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Ini sebetulnya hanya upaya saja supaya lebih mudah diingat. Penyakit hati takabur itu bahaya karena iblis yang sudah mengenal Allah sebelumnya, kemudian berada di sorga lama sebelum Nabi Adam, tapi akhirnya menjadi makhluk terkutuk. Bukan tidak mengenal Allah, bukan tidak mengenal kebenaran, bukan tidak ibadah sebelumnya ya. Tapi ketika terkena penyakit takabur, ilmunya, amalnya jadi sirna. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur, sombong, walaupun sebesar zarah. Jadi serius sekali ini. Ada orang sombong karena penampilan, ada yang sombong karena harta, ada yang sombong karena gelar, ada yang sombong karena follower, subscriber, relasi. Tapi yang lebih bahaya dari itu sombong karena ilmu agama dan sombong karena amal-amalnya, ibadahnya. Jadi merasa ilmu agamanya lebih tinggi, sehingga makin tinggi ilmu agama makin tahu tafsir, tahu hadis, tahu sejarah Nabi, dia makin sombong. Itu fatal, karena ilmu agama itu justru harusnya membuat dia tawadu. Ada yang banyak hafalannya tapi jadi sombong, dia tahajud jadi sombong. Ini bahaya sekali. Makanya kalau adik-adik berada di pesantren jadi sombong, berarti tidak berkah itu ilmu dan ibadahnya. Harusnya
makin banyak ilmu agamanya, makin tawadu. Makin bagus ibadahnya, makin tawadu. Begitu harusnya. Jadi kita harus belajar tentang bagaimana ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tawadunya para sahabat, bagaimana tawadunya para ulama, ya. Intinya adalah pernah kita bahas, orang yang sombong itu dua cirinya, batarul haq wa gumtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Insya Allah kita tidak menolak kebenaran dari Allah, ya, tapi kita sering menolak kebenaran dari teman-teman berupa saran, masukan, termasuk kritik. Apa cirinya kesombongan kita? Kalau diberi masukan itu lebih banyak membela diri, mencari alasan. Ini misalkan memberitahu kebenaran. Tuh, adek di sana ada sampah. Ya, sebetulnya saya juga udah mau ngambil sampah itu, tapi saya mau ngasih tahu teman-teman supaya masuk dulu ke sini. Nanti udah itu saya ambil sampahnya. Apa keperluan menjelaskan ini? Kan keperluannya satu, tidak mau disalahkan. Ya kan? Makanya salah satu ciri kita rada somse itu adalah kalau ada yang memberikan masukan, saran, kritik, kita lebih sibuk membela diri, lebih sibuk tidak mau salah, dan lebih sibuk bahkan sesudah itu nyalahkan orang lain. Jadi bagaimana latihan tawadunya? Kalau dikasih tahu, dengar aja dan berterima kasih. Tapi ngasih taunya nggak enak, nggak apa-apa. Kalau ngasih taunya caranya nggak enak, berarti kita dapat dua. Satu, kita dapat informasi, dan yang kedua, dapat penggugur dosa. Karena kan sesuatu yang enggak enak itu bisa jadi kafarah, penggugur dosa kita. Jelas adik-adik? Malah tiga. Apa tiga? Kita dapat sarana berlatih idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nah, ayo latih sekarang ya. Kita kalau ada yang ngasih tahu, Kak, jangan teriak-teriak dong. Kata siapa teriak-teriak? Ini kan nanti kalau saya nggak keras nggak bisa kedengar oleh yang lain. Apa perlunya kita begitu ya? Oh ya, insya Allah saya perbaiki. Gitu aja. Tidak penting kita sibuk membela diri. Walaupun kita benar ya. Yang terpenting adalah sibuk memperbaiki diri. Ada kalanya kita harus menjelaskan keadaan, tapi memang keperluannya bukan agar tidak disalahkan, keperluannya agar semuanya pada tempatnya. Tapi nggak usah dipotong, dengar aja dulu, ya. Karena kalau kita rada sombong, hobinya motong perkataan orang. Kemudian kita pun jangan sampai merasa segala sesuatu itu hasil jerih payah kita, hasil kerja keras kita. Walaupun kita kerja keras, tapi ya kita harus tahu bahwa kita bisa kerja keras juga pertolongan Allah, ya, supaya tidak ujub. Karena dari ujub ke takabur tuh, kalau ujub tidak memerlukan orang lain untuk direndahkan, dia merasa saja mulia sendiri. Tapi kalau sudah takabur, itu ada orang lain yang kita anggap lebih remeh. Jadi gimana latihannya supaya kita senang dengar nasihat, kita senang dapat kritik, saran, dan kalau kita dihormati, dihargai supaya enggak jadi sombong, kita harus yakin bahwa penghormatan kepada kita, pujian kepada kita, itu yang berhak dipuji itu Allah yang ngasih kemampuan ke kita, ya. Wah, itu kok cepat sekali ngapalinnya ya, sehari bisa 10 lembar.
Ya sebetulnya kemampuan saya lebih dari itu sih. Cuma lagi ngirit aja. Wah itu hebat tuh, nilainya 10 semua, padahal yang lain 90 misalkan. Nah berarti jeblok ya. Jangan jadi, oh ya jangan ngangkat. Kalau kita dipuji berarti kita yakin yang membuat otak ini siapa? Allah. Yang memampukan kita belajar siapa? Yang menakdirkan kita sekolah siapa? Allah. Kalau Allah bikin kita sakit atau kepala pusing saja atau mules gak bisa fokus atau ngantuk saja terus gak dapat ilmunya. Makanya kita bisa bekerja keras, kita bisa belajar, kita bisa ingat benar kita ada usaha, tapi sebetulnya Allah lah yang menolong. Makanya kalau dipuji ya sudah, wah hebat ya prestasinya, alhamdulillah. Dah, jangan nebeng beken ya. Lalu supaya kita tidak tambah sombong, ketika dipuji kita kembalikan pujian itu ke Allah, karena kita bisa begini dari Allah, betul? Ada juga wah, sekarang Darul Tauhid makin besar. Siapa yang membesarkan? Allah lah. Saya cuma nebeng aja ceramah gini-ginian, rapat sebentar, rapat juga bagian nyuruh aja, ya tolong bangunkan asrama, cuman gitu aja. Enggak jadi sendiri dengan telunjuk. Ini masjid itu kurang bagus, ya perbaiki, cuman gitu aja ya. Enak betul ya. Itu di sana ada tanah wakaf tanah yang mau dijual, beli. Nah beres ya. Enak hadirin jadi pemimpin gitu. Gini. Jadi apa yang ininya ya. Kalaupun rapat misalkan ngasih ide, pasti ide baik itu dari Allah. Jadi kalau kita dipuji, ya semuanya pujian milik Allah. Dan sesudah itu langsung ingat apa yang Allah tahu tentang diri kita. Nah ini latihannya begitu. Yang mendapatkan penghargaan terbaik langsung teng, pasti ini karunia Allah. Yang kedua teng, Allah nutupin aib, dosa, kekurangan, kesalahan. Itu benar. Mendapat predikat sebagai santri teladan. Allah tahu sholat kita jarang khusyuk, mata jelalatan, pikiran ngeres. Sholat juga enggak paham, beramal kurang ikhlas, hati sering dengki. Mana tahu? Guru-guru kan yang menilai santri teladan tidak pernah tahu isi hati kita, betul? Tidak tahu lirikan mata kita. Tapi Allah ya'lamu kha'inatan a'yun. Allah tahu hianat mata kita. Siapapun yang menilai hebat ke kita, dia tidak tahulah lirikan mata, dia tidak tahu pikiran, dia tidak tahu hati, dia tidak tahu kehusuan sholat kita, dia tidak tahu maksiat-maksiat yang kita perbuat. Makanya kalau kita dipuji, dikagumi orang, dua ini yang kita ingat. Satu, bahwa yang dipuji itu pasti karunia Allah yang dititipkan ke kita. Dan yang kedua, pasti karena Allah menutupi apa yang Allah tahu, aib dosa kita, orang lain tidak tahu. Jelas ya? Nah ini membantu kita lebih merunduk. Dan semuanya milik Allah, hadirin. Wah sekarang pinter. Mudah tidak bagi Allah mengambil kepintaran kita? Gimana kira-kira? Cukup kasih kulit pisang, kepleset,
kejeduk kena tangga, pingsan, gak ingat apa-apa. Ada juga nih sahabat, semoga Allah menyayangi sahabat salah seorang di Darut Tauhid ini, sedang main futsal, di sana tuh tabrakan, apa yang terjadi? Lupa itu. Sampai tidak tahu bahwa dirinya itu barusan tabrakan lagi futsal, lupa. Sekejap Allah mengambil ingatan kita. Makanya jangan ujub dengan apapun yang Allah titipkan. Semuanya ujian. Nah, begitu. Lalu bagaimana selanjutnya supaya bisa latihan tawadu? Jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Jadi pas keluar ketemu orang, ya husnuzonnya, siapa tahu yang di depan saya ini lebih berkedudukan di sisi Allah. Lihat adik-adik gini ya, melatih dirinya, adik-adik nih lebih muda usianya, berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Lihat adik-adik pakai syal, apa namanya syal apa ini? Ungu? Biru? Maaf ya. Lihat syal ini, aduh kecil-kecil udah menghafal Quran. Sudah berapa banyak kebaikan yang dilakukan dengan menghafal Quran ini. Saya belum banyak hafalannya. Lihat lagi yang udah sepuh misalkan, bapak ini lebih senior, berarti amalnya sudah lebih banyak. Tapi saya tidak tahu orang itu gimana. Siapa tahu beliau lebih berbakti ke orang tua daripada saya. Siapa tahu lebih banyak nolong orang yang sembunyi-sembunyi daripada saya. Siapa tahu di penghujung malam lebih banyak air mata tobatnya daripada saya. Siapa tahu dia penyayang binatang. Berapa banyak kucing, makhluk lain yang disayang olehnya diberi makan, diobati. Ya pernah mendengar seseorang yang senang sekali nolong kucing-kucing. Padahal irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Jadi rekan-rekan, siapa tahu orang itu tapi dia melakukan maksiat loh. Jangan-jangan maksiat itu yang mengantarkan orang itu tobat nasuha. Berapa banyak orang yang sudah punya dosa, kemudian tobat. Dan air mata tobatnya lebih deras daripada kita yang istighfarnya hanya di lisan saja. Atau mungkin dia berbuat dosa karena belum tahu ilmunya, belum tahu. Pokoknya berbaik sangka itu enak, hadirin. Kita tidak meremehkan siapapun. Akibatnya tidak meremehkan, jadi sopan. Coba kelas 3 SMP dengan kelas 1 SMP, kira-kira kalau hitung-hitungan dosa banyakkan kelas berapa? D. Kelas 3 atau kelas 1? Nah, makanya kalau adik-adik yang udah kelas 3 SMP atau SMA lihat kelas 1, siapa tahu mereka lebih dicintai Allah daripada saya. Mereka baru sebentar dari baliknya, ya kan. Jadi ke kelas 3 ke kelas 1 tuh respect, sayang.
Nah yang kelas 1 lihat kelas 3, oh udah lebih lama nih dari saya belajar agama, udah lebih banyak sholatnya, udah lebih banyak amalnya. Jadinya saling menghormati, enak kan? Maka ayo tapi itu kerjanya cleaning service, siapa tahu sambil ngegosek WC sambil menangis dosa-dosanya. Mungkin rezekinya halal, lebih halal. Wah pokoknya udahlah, jangan lihat orang lain lebih rendah dari kita. Karena kita tidak tahu. Allah sempurna sekali melihat kelakuan hamba-hambanya. Khobirum bima ta'malun. Allah melihat apapun yang engkau kerjakan, mengetahui dengan teliti. Kita tidak tahu orang lain. Juga tidak tahu rencana Allah bagi orang tersebut. Benar? Berapa banyak, ini maaf ya, dapat cerita. Gak nyangka. Kenapa gak nyangka? Itu dulunya teman sekolah saya tuh, aduh ampun nakalnya luar biasa. Sampai lewat di deket dia aja gak ada yang berani karena pasti dijailin. Lah sekarang jadi ustad katanya. Itu bukan cerita tentang saya loh ya. Tapi kalau reuni juga, kalau reuni dengan teman-teman dulu gitu dulu. Duh Agi maaf ya. Kenapa? Ya udah nggak nyangka katanya bakal begini. Nah dulu mah ya begitulah. Jadi karena badannya kecil jadi suka dijailin ya. Nah sekarang yang ngejailin itu takut kualat ya, jadi minta maaf. Tidak tahulah rahasia Allah, rencana Allah ke orang lain. Ini yang kita tahu dia yang jadi ulama nanti kekasih Allah, cilaka kita, benar? Nah, ini sebelahan kan. Adek usia berapa? Ini adiknya lebih kecil ya. Jangan ganggu ini ya. Siapa tahu beliau jadi kiai nanti ya. Salaman. Ya, dek, jangan jahil ya. Siapa tahu ini yang jadi. Tuh, itu lebih enak. Betul? Akibatnya kita jadi qoribin, orang yang menyenangkan karena tidak ngeremehkan siapapun. Ayo latih terus hormat ke tiap orang. Coba pesantren bersih penting tidak? Kalau gitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Nah, sikapi kalau nanti adik-adik ketemu dengan sahabat-sahabat kita atau bagian membersihkan, hormat itu. Sama dengan hormatnya ke AA. Kalau ke AA hormat gitu, tapi ke yang lain cuek, merendahkan, nah itu kurang baik. Harusnya kalau mau hormat aja ke semua. Ya ada seseorang muter-muter pulpennya terus. Bayangkan kalau kita yang takdirnya jadi pulpen. Mau diputar-putar begitu, putar terus, kasihan. Dia sedang bertasbih. Pulpen itu bertasbih loh ke Allah. Dia tidak milih jadi pulpen. Dia jadi alat bantu dari Allah untuk kita bisa belajar. Ya, jangan diperlakukan zolim. Di antaranya suka diceklek-ceklek terus, yang sambil duduk ceklek. Sok mau kepala saudara diceklek-ceklek terus gitu kan? Jangan.
Kan seorang muslim itu tidak melakukan yang sia-sia. Ya. Terima kasih ya Dek, gara-gara Dek barusan memberikan contoh gitu, jadi ilmu buat semua ya. Makasih ya. Kalau menyuruh, jangan lupa kata-kata maaf, tolong, terima kasih, permisi, maaf, tolong, terima kasih, minimal. Jadi kalau lewat tuh permisi, nggak apa-apa. Tapi dia lebih muda dari saya, dia kelas 1, justru kelas 3 harus ngasih contoh. Jangan mentang-mentang kelas 3 kalau jalan. Kebegitu, makin tinggi usia, makin harus jadi contoh. Guru lewat ke murid, murid sedang duduk nih. Mana yang harus permisi? Guru atau murid? Gimana posisinya? Harus jelas dulu posisinya. Pokoknya kalau murid sedang duduk, jangan sungkan. Guru lewat, permisi adik-adik ya. Enggak ada ruginya sama sekali. Termasuk adik-adik lagi pulang ke rumah, ada adik lagi kecil, lagi main. Maaf ya dek, kakak lewat. Enggak ada ruginya sama sekali. Bahkan itu membuat adik itu bisa jadi kagum ke kakaknya. Tidak ada ruginya jadi orang sopan. Kalau misalkan ada yang membantu di rumah, Bi maaf ya, boleh tolong ambilkan kerudung saya, maaf. Enak kan? Mendengarnya enak tidak? Yang bicaranya enak tidak? Yang disuruhnya enak tidak? Enak. Ketika dapat terima kasih, dan terima kasihnya tuh yang dalam, jangan makasih. Oh itu nggak ada isinya. Terima kasih, jazakallah khair, jazakillah khair. Nuhun ya. Jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun juga. Karena tidaklah termasuk bersyukur ke Allah orang yang tidak terima kasih. Jadi berterima kasih sekecil apapun, itu bagian dari kerendahan hati. Ada lagi, kalau berbuat salah segera minta maaf. Pokoknya kalau ada apa-apa kejeduk, maaf. Misalkan dia dengan kita bareng jeduknya, jalannya gitu, dek begitulah ya. Gimana, ada nggak jalan yang dek sama-sama? Yang paling bagus yang duluan minta maaf. Punten, maaf, adik-adik maaf ya. Misalkan sedang tidur, kepalanya kesepak ya. Gak ada ruginya minta maaf. Dan minta maaf tuh pakai isi, jangan sale-sale kate maafin aja ye. Nah, nggak boleh. Maaf, punten. Gimana kalau kita udah minta maaf nggak dimaafkan? Ya terus aja berbuat baik. Tapi dia masih sebel ke kita terus. Padahal saya sudah minta maaf. Terus aja berbuat baik. Karena yang kembali ke kita apa yang kita lakukan. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, maka itu juga kembali ke kita. Jadi ngomong-ngomong, siapa sih yang paling merugikan diri kita dalam hidup ini? Tolong jawab. Diri sendiri. Tidak ada yang membuat kita sengsara kecuali zolam tu nafsi. Itu ada orang baik disakiti. Ya Rasulullah orang sangat baik, sempurna kebaikannya. Disakiti, dihina, dibully, difitnah, dimusuhi, diperangi. Ya itu beliau semakin tambah kelihatan kemuliaannya. Ya kan? Yang pasti rugi itu adalah yang zalim. Alhamdulillah, ini senang sekali ini. Adik-adik semuanya kalau sedang belajar hening begini kan? Ya begini. Bagus ya.
Tidak usah disuruh diam, diam, anak-anak diam. Enggak tuh, ini diam semua. Padahal enggak dilarang bicara ya. Oh ya, enggak dilarang, kalau gitu saya bicara. Iya, enggak dilarang. Sok aja ada yang mau ngobrol, kalau ada yang ngobrol, yang diam. Pasti yang ngobrol begini, kok sepi ya? Terus dia ngelihat ke gitu. Jadi malu-malu embe namanya ya. Lanjut. Dah, jangan pakai somse ya, sopan ke pedagang, sopan. Kalau memberikan sesuatu juga sopan. Kalau ngasih misal mana pisau ya. Kalau memberikan pisau, mananya yang kita berikan, yang tajamnya atau gagangnya? Kan? Jangan sampai ngasih pisau. Nih pisau. Itu mau film. Bagusnya kalau kita memberikan sesuatu pakai satu tangan atau dua tangan. Oh, lebih enak. Ya. Ya, masker. Bandingkan dengan ini masker. Bandingkan dengan beda kan? Lihat waktu di Jepang di tol itu ya, kalau ngasih kembalian tuh yang jaga tol di sana berdiri loh dulu ya, nggak tahu sekarang mungkin udah modern. Pakai dua tangan itu ngasih kembalian tuh dan pakai merungguk dikit. Asa enak teh hadirin. Walaupun itu hak kita kembaliannya, tapi cara memberikannya tuh bagus. Gak ada ruginya. Apa jadi hina? Oh enggak. Coba lihat nih, rasakan. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Telunjuk atau jempol? Itulah dia. Kenapa banyak anak kecil ngemut jempol, ya enggak? Tidak ngemut telunjuk. Kenapa ini enak kan? Bandingkan dengan ini. Tangan terbuka. Enak mana? Kan? Enak telunjuk, jempol atau tangan terbuka? Coba dirasa-rasakan. Kenapa ini ada rasanya? Kan? Kenapa ada rasanya padahal nggak kena, ya? Jawab, kenapa ada rasanya? Telunjuk, jempol, tangan. Karena mengeluarkan telunjuk, jempol, dan tangan terbuka ini pakai rasa. Nah, rasa itu yang nyambung. Ketika begini, sini. Kamu sini, sini. Ini apa artinya? Artinya yang nunjuk merasa lebih tinggi daripada yang ditunjuk. Kalau udah nunjuk begini, ya, yang nunjuk itu rasanya lebih tinggi dan yang ditunjuk itu lebih rendah. Masa? Coba aja, berani nggak dia ngeluarin telunjuk ini ke atasannya? Jenderal sini ya. Pecat tadi. Coba. Adik-adik kalau mau nikah ke calon mertua, Bu, sini. Nikahin saya sama anak ibu ya. Kira-kira jodoh enggak tuh? Pak, Bapak tahu enggak? Saya naksir sama anak Bapak. Kira-kira dijodohin enggak? Silakan melamar kerja. Bos, terima saya kerja ya di sini ya. Kalau ini pilih kasih, berarti ini ada bau-bau sombongnya. Tidak selamanya nunjuk. Sebelah sana telunjuk mana ini, itu bukan berarti sombong ya pada tempatnya. Tetapi kalau sudah mulai kita senang nunjuk-nunjuk wajah dengan nada, karena kesombongan itu pakai nada juga ya. Hati-hati aja. Cirinya apa? Kita nggak berani nunjuk ini ke orang yang kita hormati. Berarti yang kita tunjuk orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Eta teh bau-bau sombong. Kenapa ini enak? Saya juga nggak tahu kenapa ini enak ya. Karena ini tidak merendahkan.
Ini mau ke atasan, Pak Komandan, di sana musuhnya ya, silakan. Adik-adik nanti kalau keluar lewat sana untuk itu. Tapi ini biasanya di Jawa ya. Nah, kalau Rasulullah membuka tangannya kepada semua santri akhwat, silakan keluar dari sini membawa es krim masing-masing ya, dari 3. Kemudian yang daerah sini nanti silakan anggur dan apel bisa dibawa ya, masing-masing 1 kilo. Ya ada namanya juga ngarang, atau hadirin jangan nanggung. Dan khusus untuk santri ikhwan ini tolong segera dibayar cicilannya ya. Tetap enak hadirin. Iya kan? Tetap enak pakai ini tuh. Maaf silakan keluarnya di sini. Ayolah. Telunjuk punya, jempol punya, tangan terbuka punya. Kita bisa yang terbaik. Apalagi yang kita bisa lakukan untuk melatih rendah hati itu, ya pokoknya kita hormat aja ke orang. Mau abang beca atau bahasanya itu. Dan kalau hormat itu kelihatan dari nada. Bukan hanya pemilihan kata tapi nada. Iya Bu, Pak, jangan pilih-pilih. Ke siapapun kita usahakan hormat. Kalau ke orang berpangkat kita hormat, ke yang kan tidak baik. Hormat saja, karena siapa tahu kan pangkat itu Allah yang membagikan. Kekayaan itu Allah membagikan sesuka Allah. Sini bagian jadi jenderal, ini bagian jadi kapten, ini bagian jadi kopral, ini bagian jadi prajurit. Mana yang paling mulia? Yang paling mulia paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu? Ada pertanyaan kah adik-adik? Aduh, tolong ingatkan ayah pelajaran tengil ini ya. Kemarin membahas sesuatu, tapi hari ini lagi pengen membahas tengil tentang ketawaduan ini. Apalagi ke orang tua, kaulan karima. Oh, tidak boleh kita berkata kasar. Oh, nadanya keras, tidak boleh. Kemarin lewat sekolah apa tuh yang di sana tuh? Lagi patroli ke sana. Waduh, kelasnya dia, "Hei, kamu kemana?" Ya. Pas teman-temannya itu ada di bawah tuh, "Dek, kira-kira ada nggak suami yang pengen punya istri kayak gitu ya?" "Woi, suamiku, sini, horor." Akhwat, itu salah satu di antaranya kelembutannya ini yang harus dijaga. Hilang kelembutan, hilang keindahan. Jangan jerewet-jerewet begitu ya. Saya tidak nyebut seperti bebek ya, karena bebek tidak begitu. Tapi agak mirip, itu dia yang jagalah, jangan teriak-teriak, malu ya. Oh ya, dan jangan marah-marah. Gimana kalau ada yang berkata jelek ke kita? Ya qalu salaman. Perkataan kita adalah perkataan yang tidak memancing harusnya ya. Harusnya begitu. Pasti ada rasa kita juga mungkin gak enak hati, tersinggung, jengkel, tapi orang yang rendah hati itu alat ukurnya surat Al-Furqan ayat 63 itu. Jika bagaimana? Jika orang jahil sebentar ya. Nah ini dia. Kalau ada orang jahil, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna. Sebentar, bisa salah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hafalkan ini ya. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah
alladzina yamsuna 'alal ardi, yang apabila dia berjalan, orang-orang ya alladzina, orang-orang yang berjalan di atas bumi ini hauna, rendah hati ya, tidak petantang petenteng, tidak beragah bergege, so hebat, tidak sombong lah ya, karena pas lagi sombong nginjak paku juga pasti merunduk ya. Dan wa idza, dan apabila khatabahumul jahiluna qalu salama, orang-orang jahil berkata kepada mereka, orang-orang jahil itu orang-orang yang bodoh di sini itu, yang pahami itu orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang suka celetak-celetuk nggak enak, yang suka kata-katanya ngomongnya kasar nggak enak, ngolok-ngolok, ngejek, merendahkan. Nah kalau ketemu dengan orang yang begini, orang yang tawadu itu qalu salaman. Salaman bukan salaman, bukan begitu, tetapi mengatakan sesuatu yang membawa keselamatan, yang meredakan, yang tidak nambah kejengkelan, yang membuat dia hilang perilaku buruknya, gitulah. Jangan, hei monyet, naon beruk. Nah, tidak ada gunanya ya. Tidak ada, kan udah nggak ada sekarang di sini ya. Sudah cuman tinggal berapa dari sekian, 1,5% katanya yang kata-katanya masih harus diservis. Nah adik-adik, jadi kalau ada teman, wah gimana sih kamu nih, udah pinjam buku gak dikembaliin, yang benar aja kamu jadi orang. Maaf, saya salah, insya Allah. Udah gitu, saya sebetulnya udah ngembaliin, tapi ternyata dalam mimpi, dalam kenyataan saya belum, bukan salah saya. Seliur. Udahlah. Kalau ada yang misal kita keceletot buang angin ya, nggak begitu disengaja, tapi karena memang sudah waktunya, maaf ya. Weh, siapa yang kentut? Jangan diam aja gitu. Jangan diam pas di tempat teman ada yang lagi ngantuk gitu. Fitnah. Kita yang buang angin, ketika ditanya kita tunjuk teman yang lagi tidur, kan dia nggak akan ngelawan, ya kan? Atau memang sopan. Tapi itu kezoliman, itu fitnah, ya. Tidak boleh kalau orang-orang ngebangunin, kamu kentut ya? Hah? Saya kan tidur. Iya tidur sambil kentut, kentut sambil tidur. Oh iya gitu, aduh maaf. Waduh, si yang zolim itu Allah tahu tidak? Oh, ada yang lebih berat dari itu nanti, bisa ya enggak? Kalau Allah mau menguji bisa, enggak boleh. Kalau kita salah ngaku, kalau orang pada itu ya saya salah. Udah, jangan sulit untuk meminta maaf, jangan berat untuk mengalah, kalau itu akan membuat menjadi lebih baik semuanya. Ya, udah duluan minta maaf aja. Iya saya salah. Kenapa tadi katanya janji mau ngembaliin? Oh iya saya salah. Saya yang salah. Saya mohon maaf. Gitu aja. Kalau jalan keduk punten. Udah kita aja yang minta maaf. Ya. Ini tanpa iman juga dilakukan tuh di Jepang. Kalau misalkan sepeda mereka bersenggolan, mereka berlomba-lomba minta maaf tuh. Pokoknya orang-orang yang senang minta maaf untuk kebaikan, mengalah, tawadu. Ya, ada pertanyaan tidak nih? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Baca dulu di sini pertanyaannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan kah? Siap, ya Dek, silakan. Boleh dibantu mikrofonnya, petugas?
Semangat tidak nih? Kelihatannya bakal bahagia nggak nih kalau kita bisa mengamalkan ilmu tawadu ini? Oh bahagia deh. Apa yang Allah sukai itu membuat kita bahagia. Apa yang Allah larang itu membuat kita tidak bahagia. Sombong itu Allah benci, maka semua orang sombong tidak akan bahagia. Pokoknya kalau kita ingin bahagia, sederhana, bahagia itu ada pada amalan yang Allah sukai. Baik lahir maupun batinnya ya. Tidak boleh hanya lahir saja. Karena batinnya, saya sudah nolong orang, kenapa saya nggak bahagia? Pasti hatinya belum ikhlas. Ya dek. Kalau mengingatkan orang yang sombong, tapi orang yang sombongnya main fisik bagaimana? Main fisik? Smackdown maksudnya. Main fisik teh gimana? Fisik. Maksudnya main fisik tuh gimana dek? Dipukulin contohnya? Dipukulin? Ya. Jadi orangnya tidak terima kalau kita mengingatkan dia. Terus dipukul? Iya. Ada rumit nih hadirin. Mungkin waktu mengingatkannya, ya tidak boleh kita main fisik-fisikan, tidak ada ya, tidak ada. Di Darut Tauhid kalau main fisik mau udah pasti dikeluarin, ya, nggak ada di sini. Bully-bulian fisik mah udah nggak usah panjang lebar, keluarkan. Bulian kata-kata, itu diproses, tapi akan kalau tidak mau berubah juga sekian waktu tidak boleh lagi, tidak naik kelas ya. Ya sebaiknya memberitahunya kita evaluasi ya. Kalau kita mau ngasih tahu orang itu memang tidak cukup hanya ingin ngasih tahu. Kita harus lihat waktunya, lihat kondisinya. Orangnya lagi marah-marah dikasih tahu oleh kita seperti nyiram bensin ke api ya. Tuh kan, ada yang ngobrol sama dia, sebentar. Ada juga guru yang bilang gitu, saya juga sudah coba teknik AA ketika di kelas santri ngobrol, saya diem, jadi ngobrol semua. Disangkanya diizinkan katanya. Kenapa begitu ya? Mungkin kurang tua tuh gurunya ya. Dek, jadi kalau mau memberikan masukan ke orang lain itu tidak cukup hanya ingin memberi masukan. Karena lihat waktunya, lihat kondisi psikologisnya, lihat sakit atau tidak. Karena orang sehat dan sakit beda tuh kemampuan menerima pendapatnya. Dia lagi marah atau tidak, lagi happy atau lagi sedih. Itu sangat kita harus bijaksana. Nah Rasulullah SAW setiap bertemu dengan orang itu diukur oleh beliau sehingga yang disampaikan beliau itu ngepas. Sok siapa yang berani mengoreksi saya pukul, kamu sombong. Ya itu mah jelas aja, udah jelas dia ngomong siapa yang berani ngoreksi saya pukul. Terus kita ngoreksi, itu judulnya bukan ngoreksi tapi minat dipukul ya. Kadang-kadang tidak harus selalu langsung kesombongan orang kita beritahu. Kadang-kadang kita memberitahu kesombongan orang dengan sikap kita sabar ya. Sampai akhirnya orang bisa malu sendiri dengan kesombongannya. Jadi artinya kita harus coba evaluasi terus. Jangan sampai kita merasa benar padahal tidak pada waktu, cara, keadaan yang pas gitu ya. Maaf ya. Dengar adik-adik ya, untuk mengubah sesuatu secara syariat itu perlu waktu. Lihat ya, Nabi Muhammad SAW itu dari kecil sampai usia 40 tidak tercela akhlaknya. Diberi gelar Al-Amin. Perlu 40 tahun untuk setiap orang tahu bahwa Muhammad ini sebelum jadi Nabi adalah orang yang tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong, tidak pernah mengingkari janji. Orangnya amanah,
betul-betul bulat semuanya. 40 tahun baru Allah memberikan wahyu, perintah. Sesudah kredibilitasnya itu bulat, tapi ketika datang wahyu tetap saja didustakan. Bukan menganggap Nabi Muhammad pendusta, tapi dia memang sombong, tidak menerima. Jadi karena kesombongan, tapi hati kecilnya tahu ini Muhammad benar, nggak ada cerita bohong sepanjang hidupnya. Perlu 40 tahun, udah begitu pun ketika diuji perlu 23 tahun untuk bisa sempurna. Nah sekarang misalkan kita baru tobat kemarin, ujuk-ujuk Bapak, Ibu, ya ayyuhalladzina amanu. Mana karek pesantren kilat ya nggak? 3 hari. Kita harus siap menerima kenyataan. Walaupun perkataan kita benar, perkataan kita baik, orang tidak langsung percaya karena ada tabungan track record kita. Masa lalu kita tidak begitu saja mudah hilang hanya dengan kata-kata baik kita. Dan kita harus sabar. Misalkan orang lama tidak dipercaya karena perbuatan jeleknya, kemudian dia tobat, kemudian dia jadi baik. Nah orang-orang masih belum percaya sama dia, kita nggak boleh kecewa ya. Karena antara mendengar dengan melupakan tuh beda coupling. Kita harus bersabar sampai Allah nanti membulak-balik hati. Saya udah tobat, saya udah memperbaiki diri, saya udah mesantren 40 hari loh. Tapi kok tetap saja orang tua saya kurang percaya ke saya. Udah, itu bukan urusan kita. Urusan kita tuh jadi orang baik itu supaya Allah suka kepada kita. Bukan supaya orang suka ke kita. Orang mau suka mau tidak suka ke kita, kita nggak bisa maksa. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berusaha Allah menyukai kita. Bahkan tidak jadi bagus kalau kita berbuat baik agar orang suka ke kita. Enggak boleh. Ya, dulu ada cerita yang suka traktir adiknya seseorang terus ya. Tujuannya apa? Supaya dia jadi informan, ngasih tahu kakaknya. Akhirnya dia ngasih tahu, gimana dek tentang kakak? Iya kakak saya tuh udah mau nikah sama yang itu om. Dia kelengar deh. Udahlah. Kalau mau baik aja. Jangan baik supaya beli ke kita, jangan. Adek kalau udah nikah nanti kalau mau baik ke suami, bukan supaya suami cinta. Baik mah. Kenapa baik sama suami? Karena Allah suka sama istri yang baik. Udah gitu aja udah cukup. Masih jauh mikirin jodoh ya. Jus 30 aja belum tamat, benar. Satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau nanya? Ya. Menjaga calon istri gimana? Jadi sudah ada itu niat. Menjaga niat apa, Dek ya? Jadi niat menikah terus jadi belok gitu. Enggak, astagfirullah, maaf ya deh ya, dimaafkan enggak? Maafin loh ya, masa sama ya. Niat ibadah suka belok begitu ya. Ya kalau langsung soleh sekali dengar ceramah ini, atuh selesai urusannya ya. Kalian harus bertakwa weh semua. Atau penceramah enggak ada lagi yang dengar, udah takwa semuanya. Hati itu bulak-balik terus deh. Dan setan emang kerjanya cuman ngebisikin. Setan tuh berat mana ini buat lelaki? Berat mana? Godaan setan atau godaan lawan jenis? Berat mana? Godaan setan atau godaan lawan jenis? Setan nggak kelihatan, cuman ngebisikin aja. Ini bungkelekan ya kan? Tahu bungkelekan? Wujud. Itu godaannya. Dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tahu kita lagi berlindung. Setan itu
tidak kelihatan oleh kita. Dia bisanya membisiki. Tapi dia tidak bisa maksa, cuman membisiki aja. Kendaraannya nafsu. Makanya kalau nafsunya bisa ditaklukkan, setan gampang. Siapa yang paling sulit ditipu setan? Orang yang ikhlas dan yang tawakal. Susah. Makin kuat imannya susah. Karena nafsunya udah takluk gitu. Nah, kalau niat pasti ada godaan. Dan dijaga terus di awal, di tengah, di akhir. Di awal apa yang dibesarkan? Roja. Ya Allah, terima bacaan Quran saya ini, terima ya Allah. Ketika sedang mengamalkan, roja dan khauf harus seimbang, harap dan takut. Tapi kalau sudah selesai beramal, yang dibesarkan khauf, takut hilang. Ceritain jangan, omongin jangan, bisa hilang nih. Nah, jadi di awal roja, ketika sedang berbuat roja dan khauf, harap dan takut. Tapi kalau sudah selesai sebuah amalan, udah jadi nih amalannya, takut hilang. Jangan dicerita-ceritain, kecuali sebagai syukur. That's all. Almost 6 o'clock. Kenapa kok tenang bahasa Inggrisnya? Takut salah hadirin. Terima kasih adik-adikku yang baik. Para pemirsa yang budiman, mohon maaf ya. Sekarang jadi agak sering acara, ya hitung-hitung ikut mesantren aja. Mudah-mudahan ada berita terbaru nih buat ibu bapak yang tapi baru mau dimatangkan ya. Jadi selain ada SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi yang formal, di Darut Tauhid juga ada yang non formal, di antaranya Baitul Quran. Dan nanti ada juga satu SMP dan setara SMP dan SMA yang pesantren, menginduknya ke Departemen Agama. Jadi masuk SMP, kalau ini hanya pelajaran khususnya hanya 4, selebihnya pelajaran agama. Jadi kalau ini memang sekolah yang nantinya jadi ulama begitu. Ini pelajarannya beda dengan pelajaran sekolah formal. Kalau ini banyaknya pelajaran agama termasuk menghafal Quran. Sedangkan pelajaran formalnya ada 4 saja, selebihnya pendalaman agama. Nanti lulusannya disetarakannya oleh Departemen Agama. Baru akan dibuka tingkat SMP. Wah, saya sudah SMA, boleh turun lagi? Boleh ya. Bedanya kalau sekolah formal umurnya rada deketan. Ini kata, Bapak usia berapa? Saya boleh enggak masuk ke SMP lagi? Boleh, tapi khawatir nanti jadi raja di sana ya. Siap-siap saja bagi para orang tua yang memang ingin anaknya lebih banyak belajar ilmu agamanya, jadi banyak pilihan di Darut Tauhid ini. Di antaranya adalah sekolah itu akan dibuka dengan levelnya SMP kelas 1. Demikian adik-adik, kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.